Jumpa lagi dengan saya, Pribadi Setianto, mewakili kami berdua menyampaikan topik kedua dari mata kuliah statistika lanjutan yang kami persiapkan berikut ini. Materinya adalah pengujian hipotesis dengan distribusi C kuadrat. Pada video bagian 4 ini disajikan contoh untuk submateri pengujian hipotesis independensi. Silakan disaksikan. Ini contohnya, silakan pause video agar dapat memahami isi soal. Perintahnya jelas, yaitu menguji apakah variabel-variabel latar belakang S1 dan tempat meneruskan ke jenjang MBA adalah independen. Jadi, ini adalah uji independensi. Ingat bahwa kita hanya dapat mengetahui apakah latar belakang S1, yaitu ilmu ekonomi. Ingat bahwa kita hanya dapat mengetahui apakah latar belakang S1, yaitu ilmu ekonomi dan bisnis, atau sosial humaniora lain, atau teknik dan komputer, akan mempunyai kecenderungan tertentu untuk memilih universitas tertentu dalam melanjutkan studi di bidang MBA. Derajat bebas R-1 dikali C-1 atau 3-1 dikali 4-1 sama dengan 6. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 0,95. Mari kita lihat jawabnya. Begini desainnya. Dengan kriteria penolakan H0 yang seperti ini. Nilai kritis sebesar 12,592 bisa diperoleh dengan Excel menggunakan perintah ini. Selanjutnya, implementasikan formula statistik uji pada situasi yang ada, yang menghasilkan nilai 21,877. Proses hitung untuk menghasilkannya akan disajikan pada lembar berikutnya. Dengan statistik uji itu dapat disimpulkan untuk menolak H0 karena statistik uji lebih besar dari 12,592 yang berarti ada di daerah penolakan hipotesis. Dengan menggunakan Excel, kita akan memperoleh nilai p-value pengujian ini yang sebesar 0,0013. Ya, p-value adalah luas di bawah kurva ke ujung kanan dari nilai statistik uji yang sebesar 21,877. Karena nilai statistik uji 21,877, maka dengan sendirinya nilai luas di ujung kanan kurvanya adalah sangat kecil. Jauh lebih kecil daripada significance level yang 5%. Sehingga seperti sudah kita lihat, pengujian ini adalah menolak H0. Mari kita lihat tabel-tabel untuk penghitungan statistik ujinya. Disajikan ulang secara ringkas prosedur ujinya sampai dengan kriteria penolakan. Ini adalah tabel frekuensi aktual hasil sampel. Kita akan mencari nilai-nilai pada 12 sel warna biru untuk frekuensi yang diharapkan seandainya kedua variabel adalah independen. Nah, bila mereka independen, berarti tidak ada pola kecenderungan tertentu pada nilai-nilai mereka. Mari kita lihat secara baris. Dengan perbandingan antar program studi pada sampel adalah 104 berbanding 126 berbanding 115, sebagaimana terlihat pada kolom jumlah. Mari kita lihat secara baris. Dengan perbandingan antar program studi pada sampel adalah 104 berbanding 126 berbanding 115, sebagaimana terlihat pada kolom jumlah. Apabila tidak ada pola hubungan tertentu, maka kita bisa berharap bahwa perbandingan asal prodi S1 yaitu Ekbis, Soshum, dan Tekom akan berbanding juga sebagai 104 banding 126 dan 115, baik yang melanjutkan MBA di Universitas 1, Universitas 2, Universitas 3, maupun Universitas 4. Nah, untuk Uni 1, jumlah yang 85 itu akan berbanding sebagai 104 banding 126 banding 115. Maka di Uni 1 yang berasal dari Ekbis adalah 104
per 345 dikali 85, yaitu 25,62. Masih di Uni 1, yang berasal dari SOSHUM adalah 126 per 345 dikali 85, yaitu 31,04. Dan yang berasal dari TEKOM adalah 115 per 345 dikali 85, yaitu 28,33. Silakan Anda praktikkan untuk yang melanjutkan MBA di Uni 2. Jumlah 80 pada sampel di Uni 2 akan tersebar menurut latar belakang S1 sesuai dengan perbandingan 104 berbanding 126 berbanding 115. Caranya adalah dengan jumlah baris yang sesuai dibagi jumlah keseluruhan dikali jumlah kolom yang sesuai. Niscaya Anda akan mendapatkan ini. Perhatikan bahwa yang barusan dilakukan adalah dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi jumlah keseluruhan. Silakan lakukan hal yang sama untuk kolom 3. Silakan lakukan hal yang sama untuk kolom Uni 3 dan Uni 4. Silakan pause video untuk melakukannya. Niscaya Anda akan mendapatkan hasil ini. Nah, tentang cara mendapatkan frekuensi yang diharapkan ini juga bisa dinalar dari sudut pandang baris. Dari 104 yang berasal dari prodi S1 Ekbis, maka sebenarnya di lintas universitas adalah dengan perbandingan 85 banding 80 berbanding 90 dan berbanding 90. Sama halnya 126 yang berasal dari prodi S1 SOSHUM, sebarannya di lintas universitas adalah dengan perbandingan 85 berbanding 80 berbanding 90 dan berbanding 90. Menalar dengan cara itu akan sampai pada formula hitung yang sama. Baik, saya sampaikan ulang, secara teknis nilai setiap sel pada frekuensi yang diharapkan adalah perkalian jumlah baris dan jumlah kolomnya dibagi jumlah totalnya, yang dalam hal ini adalah 345. Sekarang kita akan menerapkan formula statistik uji untuk menghasilkan variasi relatif. Variasi karena merupakan penjumlahan atas pangkat 2 dan relatif karena yang dipangkat 2-kan itu kemudian direlatifkan terhadap nilai yang diharapkan. Inilah hasilnya. Jadi jumlah dari variasi relatif tersebut atau statistik ujinya adalah 21,877. Nilai inilah statistik ujinya sehingga disimpulkan menolak H0. Kita lanjutkan dengan penggunaan insert function pada Excel untuk uji independensi pada video berikutnya. Silakan disaksikan.